Setelah bertonton minyak tumpah ke laut, ratusan makhluk laut datang ke darat. Ketika seorang nelayan melihat sesuatu yang berlumuran minyak, dia mendekat dan menyadari bahwa itu adalah Putri Duyung. Tanpa ragu, dia memutuskan membawa pulang penemuan langka itu. Desa nelayan Palacios sedang bertahan hidup dari bencana lingkungan. Tumpahan minyak di laut. Nelayan menganggur bertahun-tahun sejak zat beracun itu menyebar ratusan mil, membunuh hewan di laut setiap hari. Untuk mencegah krisis ekonomi dan mengembalikan pekerjaan mereka, para nelayan ikut membersihkan pencemaran di laut. Salah satu pelaut terbaik, Charco, menjadi korban tumpahan minyak. Selama pembersihan, dia terhirup dispersan yang disemprotkan dan dia jatuh ke laut. Dia mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Setelah kecelakaan tersebut, pria tersebut menjadi cacat dan hanya bisa bernafas dengan bantuan tangki oksigen. Charco menanggapi insiden tragis itu dengan keras karena dia tidak bisa lagi melaut karena dia cacat. Menjadi seorang nelayan sukses, dia dijuluki pemburu ikan hiu putih raksasa. Tapi kini, ia menjadi orang buangan yang dikucilkan, yang sering dijak oleh mantan rekannya. Berjalan di pantai setiap hari, Charco menemukan bangkai burung dan ikan yang tertutup minyak yang tebal. Dia mengirim bangkai itu ke kantor perusahaan minyak yang bertanggung jawab atas tumpahan minyak. Terlepas dari bahaya yang masih ada, sang senator meyakinkan penduduk desa bahwa laut telah dibersihkan dari bahan kimia. Para nelayan bersemangat berkumpul di bar dan membicarakan petualangan masa lalu mereka di laut. Charco juga masuk ke bar dan diam-diam mendengarkan cerita mantan rekannya. Salah satu pria menceritakan bagaimana kru mereka tersesat dan sekawanan Putri Duyung yang kelaparan mengapung perahu mereka. Untuk membuat ceritanya lebih intens, dia menjelaskan bagaimana Putri Duyung menyeretnya ke laut dan mulai menggigit potongan daging darinya. Pelanggan bar kurang percaya tentang ceritanya, tetapi pria itu memperlihatkan tubuhnya dan menunjukkan bekas gigitannya. Para nelayan sedang mempersiapkan musim penangkapan ikan yang dimulai besok. Charco memberitahu para nelayan bahwa tidak akan ada ikan tahun ini karena air teluk masih dipenuhi sisa minyak. Dia menyarankan mereka untuk tidak terlalu berharap apa yang dikatakan senator tentang pembersihan laut. Para nelayan tidak menganggap serius Charco. Setelah balik dari bar, Charco duduk di mobilnya, tenggelam dalam kesedihan. Mantan temannya, Brazi, mengetuk pintu, meminta untuk meminjam kapalnya. Dia telah mengacaukan Charco sebelumnya, dan sejak itu dia tidak mempercayai mantan rekannya. Jadi dia menolak untuk membantunya. Keesokan harinya, para nelayan pergi ke laut sementara Charco duduk di rumah, mendengarkan percakapan mereka di radio. Terlepas dari peringatan Charco, mereka dengan senang hati mengantisipasi tangkapan yang bagus. Merasa marah dan tak berdaya, Charco panik dan mematikan gagang telepon. Pria itu pergi ke pantai lagi, di mana dia menemukan ikan mati terlempar ke darat. Dia membawa ikan itu sebagai bukti dari korban tumpahan minyak. Saat hendak pergi, tiba-tiba dia melihat sirip besar dari kejauhan mencuat dari balik bebatuan. Charco memeriksa makhluk mati apa yang terdampar di pantai di dekat bebatuan itu. Melihat penemuannya, Charco menyadari bahwa dia telah menemukan Putri Duyung asli dan mundur dengan ketakutan. Setelah pulih dari ketakutannya, pria itu memutuskan untuk memeriksa apakah Putri Duyung itu masih hidup dan menyodoknya dengan tongkat. Charco membawa makhluk yang dia temukan itu ke rumahnya. Tiba di rumah, Charco mengisi bak mandi dengan es dan meletakkan Putri Duyung itu di sana. Suara nelayan lain terdengar di radio yang hanya menemukan ikan cakat di lautan dan perlahan mulai menyadari bahwa Charco benar. Namun Charco tidak peduli dengan nelayan-nelayan itu karena hari ini ia menangkap tangkapan terbesar dalam hidupnya. Charco melihat wajahnya sendiri di cermin, melepas tangki oksigennya, dan menutupi sebagian wajahnya yang hancur. Dia sekarang merasa percaya diri dan penuh energi, sama seperti sebelum kecelakaan itu. Tetap saja dalam euforia yang menggembirakan, Charco mengambil radio di bawah ketiaknya dan mulai menari dan bernyanyi bersama lagu tentang Putri Nelayan. Tiba-tiba kegembiraannya terganggu oleh panggilan telepon. Dia menerima telepon dari seorang pengacara yang menawarkan untuk berpartisipasi dalam gugatan kelas action terhadap perusahaan minyak yang menyebabkan dia menderita tahun lalu. Charco tidak mendengarkan pengacara tersebut dan menutup teleponnya. Setelah itu, dia tenggelam kembali ke keadaan depresinya dan menghabiskan sisa hari itu dengan minum dan menonton televisi. Charco teralihkan suara-suara yang datang dari kamar mandi. Pria itu dengan hati-hati menyelinap ke kamar mandi dan melihat Putri Duyung masih hidup
dan sangat agresif. Nelayan itu menutup pintu kamarnya. Berbekal senjatanya, dia kembali ke kamar mandi, di mana Putri Duyung yang marah segera menyerangnya. Pria itu jatuh dan menjatuhkan senjatanya. Terjadi perkelahian. Putri Duyung menggigit tangan Charco. Charco akhirnya menang dan melepaskan makhluk mitos itu dari dirinya sendiri dan melampar jaring ikan ke atasnya. Setelah mengembalikan Putri Duyung ke bak mandi, Charco mengarahkan senjatanya ke arahnya. Putri Duyung menatap lurus ke matanya seperti menghipnotis pikirannya. Patuh pada rayuannya, nelayan itu meletakkan senjatanya. Keesokan harinya, Charco ke supermarket. Charco membeli makanan untuk Putri Duyung. Sesampai rumah, dia membersihkan minyak dari insang Putri Duyung untuk membuatnya lebih mudah bernapas. Kemudian, dia memotong jaring di sekitar mulutnya dan menawarkan dia makanan. Putri Duyung mengangguk pada stick dan mengambilnya dari tangan Charco. Charco menghabiskan harinya dengan sekaleng bir di depan layar televisi. Malam ini, dia memutuskan untuk berbagi waktu luangnya dengan Putri Duyung dengan membawa televisi ke kamar mandi. Duduk di samping bak mandi, pria itu memberitahu Putri Duyung plot serial televisi yang dia tonton. Dia mengaku bahwa ayah imigrannya belajar bahasa Inggris dari pertunjukan itu. Saat itu, Putri Duyung mencoba menjangkau pria itu secara diam-diam, tapi dia tetap waspada. Setelah beberapa saat, Charco tertidur tepat di bak mandi. Putri Duyung memamerkan giginya yang tajam, siap menerkam nelayan yang tak berdaya itu kapan saja. Tapi rencananya untuk memakan daging manusia digagalkan lagi. Kali ini oleh penyusup yang masuk ke rumah pria itu. Suara membangunkan Charco, dan dia kembali ke ruang tamu untuk mencari tahu siapa yang datang menemuinya. Penyusup itu ternyata Brazi gila. Ingin mencuri radio dari mantan bosnya secara diam-diam. Charco berteriak pada pencuri dan menyuruhnya keluar dari rumah sebelum dia memanggil polisi. Pertengkaran terjadi di antara mereka, dan karena kesehatan Charco, lawannya memiliki keunggulan kekuatan yang jelas. Situasi panas diselamatkan oleh Putri Duyung yang membenturkan ekornya ke sisi bak mandi. Brazi masuk ke bak mandi di mana dia menemukan gadis mitos itu. Karena takjub, dia menjadi tenang dan memberitahu Charco bahwa dia dapat menjual hasil tangkapannya dengan banyak uang. Tapi Charco bersikeras dan berencana untuk melepaskan Putri Duyung kembali ke laut setelah airnya bersih dari minyak. Mantan teman Charco itu memberitahu Charco bahwa Putri Duyung tidak bisa disimpan di bak mandi. Charco menjawab, dia membangun akuarium darurat di dalam rumah dari apapun yang ada di sekitarnya. Charco menyarankan agar Brazi berhenti menggunakan narkoba dan tinggal di rumahnya untuk membantunya dengan Putri Duyung. Dia tidak mendengarkan Charco dan terus bermain-main. Bangga telah melihat Putri Duyung merasakan sesuatu yang salah. Charco memperingatkannya bahwa dia tidak boleh memberitahu siapapun tentang Putri Duyung ini. Dia menyarankan agar mereka bekerja sama lagi sebagai satu tim dan merahasiakan Putri Duyung ini. Brazi tetap masam dan mengingatkan Charco bahwa dia selalu dimahari Charco di masa lalu. Charco menjawab dengan mengatakan dia bertindak seperti itu karena mengingat potensi Brazi di masa depan. Setelah kata-kata itu, Brazi menjadi tenang dan tersenyum senang. Seseorang melihat sesuatu yang baik dalam dirinya. Ditinggal sendirian, Charco meluncurkan Putri Duyung ke dalam akuarium dan menyaksikan gadis yang tidak biasa itu terpesona. Belakangan Charco menyalakan musik dan menyiapkan makan malam romantis untuk dua orang. Dia melempar sepotong sting ke dalam akuarium dan terjadi adegan dari sebuah pertunjukan di mana dua karakter utama sedang berkencan. Charco bercerita tentang masa kecilnya padanya. Karena Dius dan ayahnya adalah imigran, mereka tidak diterima dengan baik di negara baru mereka. Ku Klux Klan bahkan datang ke rumah mereka, mengancam keluarga mereka, dan melarang mereka menangkap ikan di laut. Pria itu dengan sedih mengakui bahwa dia jatuh ke laut. Dengan keras, dia merasa bahwa kegagalannya telah membatalkan semua usaha ayahnya yang memperjuangkan kehidupan yang layak untuk mereka. Putri Duyung menatap Charco lagi dan menghipnotisnya dengan tatapannya. Mereka terganggu oleh ketukan di pintu. Charco dengan hati-hati membuka pintu dan melihat orang asing yang wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Dengan suara lucu, pengunjung bertanya, apakah dia mengenalinya, dan melangkah keluar menuju cahaya. Seorang gadis yang sangat cantik muncul di depan mata pria itu. Dia berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan hidupnya dan rela masuk ke dalam rumah. Charco yang terpana tidak bisa mengalihkan pandangan dari orang asing yang cantik itu. Sementara itu, Putri Duyung duduk dengan anggun di kursi, mengingatkan Charco bahwa dia telah melakukannya.
Belum selesai menceritakan kisah masa lalunya, Sharko terkejut menyadari bahwa Putri Duyung telah berubah menjadi gadis sungguhan. Dia memeriksa akuarium dan melihat akuarium itu kosong. Gadis itu berkata dia adalah Putri Duyung dan berterima kasih padanya karena telah merawatnya. Dia mengatakan bahwa perusahaan minyak dan politisi korup tidak peduli dengan mereka dan tidak mengerti betapa menakutkannya melihat semua minyak itu. Dia mengulangi semua pikiran yang ada di benak pria itu setiap hari, karena dia juga telah menjadi korban ketidakpedulian dan kelalaian. Gadis itu terus merayu Sharko dan memberitahunya bahwa dialah satu-satunya pria baik di antara mereka semua. Putri Duyung mendekatinya dan mengeluarkan mesin oksigennya. Dia meletakkan telapak tangannya di wajahnya yang dimutilasi dan bekas lukanya menghilang. Lagi pula gadis itu tersenyum dan mencium Sharko. Terpesona olehnya, dia memberikan dirinya sepenuhnya pada rayuan. Mereka menghabiskan sisa malam itu seperti di film romantis. Putri Duyung memainkan rekaman Sinatra dan mereka mulai menari bersama. Mereka bercinta. Setelah itu, gadis itu mendengarkan dengan penuh semangat cerita Sharko dari masa kecilnya. Di tempat tidur, Putri Duyung menceritakan kengerian yang dialami makhluk hidup karena tumpahan minyak. Dan pria itu mengaku bahwa dia berharap setiap hari dia mati saat itu di lautan sampai dia bertemu dengannya. Karena malu, gadis itu mengatakan dia menyukai acara televisi favoritnya. Dan mereka mulai mengutip adegan dari itu bersama-sama. Malam sempurna, mereka terganggu oleh lampu depan mobil yang tiba di rumahnya. Sharko keluar dengan penampilan tuanya dan melihat beberapa nelayan dari bar telah berkumpul di depan rumahnya. Mereka memberitahu pria itu bahwa dia benar. Seluruh tangkapan direndam minyak sejauh bermil-mil. Para nelayan bertanya kepada Sharko, apakah dia benar-benar menyembunyikan Putri Duyung. Sharko menyadari bahwa Brazi telah menjebaknya lagi dan menceritakan kepada semua orang tentang penemuannya. Para pria ingin mengambil Putri Duyung dari Sharko dengan alasan bahwa mereka perlu memberi makan keluarga mereka. Nelayan menyarankan rekan-rekannya untuk mencari pekerjaan lain karena dia tidak akan melepaskan mangsanya. Setelah kata-kata ini, para pria menjadi lebih agresif. Sharko berpura-pura menyetujui tuntutan mereka dan menyarankan agar mereka menunggu sementara dia mengejar Putri Duyung. Sebaliknya, dia mengambil pistol dan mengerahkannya ke para nelayan. Mereka mencoba menenangkan pria itu, tetapi dia tidak main-main dan memerintahkan para penyusup keluar dari rumahnya. Brazi mengira dia menggertak, tetapi segera mendapat tembakan peluru tepat di bawah kakinya sebagai balasannya. Marah Sharko berteriak bahwa dia adalah Raja Lautan dan tidak ada yang akan mengambil Putri Duyung darinya. Takut dengan perilakunya, para nelayan memutuskan untuk pergi. Dia kembali ke Putri Duyung yang mengambang di akuarium. Dia mengatakan padanya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Sharko menyandarkan telapak tangannya ke akuarium dan menawarkan untuk berjalan-jalan ke laut. Mengalah pada euforia yang menggembirakan, dia melepas mesin oksigennya dan memasang tangga di akuarium. Pikirannya membayangkan lautan jernih, burung camar berkeliaran bebas di sepanjang pantai, dan dia bersama Putri Duyung berlari menuju air. Pada kenyataannya, dia mengulurkan tangannya untuk menarik Putri Duyung keluar dari akuarium. Sebaliknya makhluk ajaib itu menyeret Sharko ke dalam air. Mereka berenang ke arah satu sama lain, tetapi Putri Duyung malah menggigit leher nelayan, alih-alih ciuman yang sudah lama ditunggu-tunggu. Akhirnya, perburuannya untuk manusia telah berakhir dengan sukses.